Assalamualaikum, halo semua, doa terbaik buat kalian. Apa yang akan kalian lakukan jika mengetahui bahwa sesuatu yang kita pakai dan yang kita makan ternyata terbuat dari bagian tubuh manusia? Di video kali ini kita akan bahas serial killer lagi, di mana pelakunya adalah seorang wanita yang berasal dari Italia dan dikenal dengan The Soapmaker of Correggio, Leonarda Cianciulli, lahir pada tanggal 14 April 1894 di Montella Avellino, Italia. Leonarda adalah seorang anak yang lahir dari hasil pemerkosaan, di mana sang ibu, Serafina Marano, dipaksa untuk menikahi pemerkosanya, Mariano Cianciulli, setelah berita kehamilannya tersebar. Lahir di keluarga yang kesulitan secara ekonomi, Leonarda mengalami masa kecil yang menyedihkan. Pada awal abad ke-20-an, ayahnya meninggal dunia dan tak lama kemudian ibunya menikah lagi. Pernikahan ibunya dengan suami barunya membawa kondisi keuangan keluarga menjadi lebih baik, bisa dikatakan mencukupi. Akan tetapi Leonarda sering disiksa oleh ibunya sendiri dan hal ini membuat dirinya sempat melakukan percobaan bunuh diri hingga 2 kali. Ibunya memaksa Leonarda untuk menikah dengan pria yang kaya, tetapi ia tidak mengikuti keinginan ibunya tersebut. Leonarda justru memutuskan menikah dengan pria yang usianya jauh lebih tua, seorang petugas kantor pencatatan, Rafael Pansardi. Tentu saja hal ini tidak mendapat restu dari ibunya. Kehidupan pernikahan Leonarda dan suaminya penuh dengan kesengsaraan dan rasa sakit. Hal ini diyakini sebagai kutukan dari ibunya karena tidak mengikuti kemauannya untuk menikah dengan pria kaya. Begitu pikir Leonarda. Pada tahun 1921, Leonarda dan suaminya pindah ke kota Lauria. Sejak awal pernikahan mereka telah mengalami masalah keuangan, apalagi penghasilan Rafael yang tidak banyak. Di tempat barunya, Leonarda ikut bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya. Pada tahun 1927, ia ditangkap atas kasus penipuan dan harus mendekam di penjara. Setelah bebas dari penjara, Leonarda dan suaminya memutuskan untuk pindah ke Lacedonia, Avellino, Italia. Mereka berharap dengan pindah tempat, hidupnya akan menjadi lebih baik. Namun tampaknya harapan tidak sesuai kenyataan. Pada tahun 1930, terjadi gempa bumi dan menghancurkan rumah mereka. Kemudian mereka pun pindah ke Correggio, sebuah kota di provinsi Reggio Emilia. Di sana kehidupan mereka menjadi lebih baik. Bahkan dia membuka sebuah toko sabun kecil-kecilan di tempat barunya. Namun kemalangan demi kemalangan kembali menerpa Leonarda. Selama pernikahannya, ia telah mengalami 17 kehamilan. Namun 3 kali mengalami keguguran dan 10 anaknya meninggal di usia yang masih kecil. Hal ini membuatnya menjadi sangat protektif pada keempat anaknya yang masih bertahan hidup, yaitu Giuseppe Pansardi, Bernardo Pansardi, Norma Pansardi, dan Biagio Pansardi. Leonarda sangat mempercayai tahayul, seperti ramalan, astrologi, dan membaca garis tangan. Ia beberapa kali mendatangi seorang peramal untuk minta dibacakan garis nasibnya. Peramal tersebut mengatakan bahwa dirinya melihat penjara di tangan kanan Leonarda dan rumah sakit jiwa di tangan kirinya. Pada tahun 1939, saat Perang Dunia Kedua masih bergejolak, Benito Mussolini ingin masuk ke wilayah Jerman dan ia membutuhkan lebih banyak anggota militer. Giuseppe Pansardi, anak tertua yang merupakan kesayangan Leonarda, ditunjuk untuk ikut bergabung dalam pasukan Angkatan Darat Italia, di mana ia harus turun ke medan perang. Leonarda yang takut kehilangan anak kesayangannya mendapat sebuah pemikiran bahwa demi keselamatan putranya, maka ia harus memberikan pengorbanan berupa nyawa manusia dan yang menjadi targetnya adalah tetangganya sendiri. Korban pertama Leonarda adalah Faustina Setti,
seorang wanita parubaya tanpa suami. Dia merupakan klien dari Leonarda. Ia mendatangi Leonarda untuk meminta bantuan kepadanya. Selain membuka toko sabun, Leonarda juga dikenal menjadi seorang peramal dan memiliki reputasi cukup baik. Faustina mendatangi Leonarda untuk mencarikan dia seorang suami. Selama kunjungan, Leonarda mengatakan kepadanya bahwa ada pria yang cocok untuknya di Pola, Kroasia modern. Tetapi Leonarda menyuruhnya untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal ini. Dia merahasiakan hal tersebut dengan dalih nama baiknya jika nanti merasa tidak ada kecocokan dengan lelaki itu. Leonarda menyuruh Faustina untuk mengirim surat pada kerabat dan teman-temannya saat sampai di Pola. Sebelum berangkat, dia mengunjungi Leonarda untuk mengucapkan selamat tinggal. Leonarda memberinya anggur merah yang sudah diberi racun di dalamnya. Saat korbannya kehilangan kesadaran, aksi sadisnya pun dimulai. Leonarda membunuhnya dengan kapak dan memasukkan mayatnya ke dalam lemari. Kemudian tubuhnya dipotong menjadi 9 bagian dan memasukkan darah korban ke dalam baskom. Potongan tubuh korban itu dikuliti dan diambil dagingnya, lalu direbus bersama beberapa bahan campuran untuk membuat sabun, diaduk-aduk hingga mengental. Setelah mengental, ia lalu mencetaknya menjadi sabun dan kemudian dijual. Sisa potongan tubuh korban dimasukkan ke dalam panci, lalu dicampur dengan 7 kilo kaustik, semacam bahan kimia yang dapat menghancurkan atau merusak suatu benda. Ia mengaduknya sampai campuran tersebut berubah menjadi bubur yang kental dan juga gelap, kemudian menuangkan ke beberapa ember dan membuangnya ke tangki septik terdekat. Sedangkan darah yang berada di baskom, ia biarkan sampai mengental, lalu dicampur dengan tepung, gula, coklat, susu, telur, margarin untuk membuat kue. Hasil kue buatannya itu dibagikan kepada tetangga dan sisanya dimakan oleh putranya Giuseppe dan dirinya sendiri. Menurut beberapa sumber mengatakan bahwa Leonarda menerima uang sebanyak 30.000 lira sebagai bayaran atas jasanya mencarikan pasangan bagi Faustina. Korban kedua adalah Francesca Sophie. Dia datang untuk meminta bantuan mencarikan sebuah pekerjaan. Leonarda memberitahunya bahwa dia telah menemukan lowongan pekerjaan di salah satu sekolah khusus anak perempuan di Piacenza, saat ini Italia Utara. Sama seperti korban pertamanya, dia juga menyuruh Sophie menulis surat kepada teman dan kerabat setelah sampai tujuan, serta merahasiakan kepergiannya kepada siapapun. Pada tanggal 5 September 1940, Sophie datang menemui Leonarda untuk berpamitan sebelum dia berangkat. Leonarda memberinya minuman anggur beracun yang membuat Sophie pingsan. Ia dibunuh dengan kapak dan hal yang sama ia lakukan seperti sebelumnya. Virginia Sassiopo menjadi korban terakhir yang dilakukan Leonarda. Virginia adalah mantan penyanyi yang mempunyai reputasi mentereng karena pernah menyanyi di La Scala, salah satu opera house paling terkenal di Italia. Leonarda memberitahunya bahwa ada lowongan pekerjaan di Florence sebagai sekretaris di sebuah perusahaan penyelenggara acara-acara besar. Kata yang sama untuk tidak memberitahu siapapun tentang kepergiannya dan mengirim surat kepada kerabatnya. Pada tanggal 30 September 1940, Virginia datang mengucap selamat tinggal, disuguhi anggur beracun, lalu dibunuh dan dimutilasi seperti dua korban sebelumnya. Pembunuhan Leonarda akhirnya terungkap setelah saudara Virginia curiga atas menghilangnya Virginia secara tiba-tiba. Leonarda berhasil ditangkap sebelum melakukan pembunuhan keempatnya. Saat ditangkap, dia bersikeras menyangkal telah melakukan pembunuhan. Saat polisi beralih mencurigai putra tertuanya, akhirnya ia mengakui semua kejahatannya. Polisi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti seperti ember, kapak, pisau, panci, dan baskom yang terdapat bekas darah dan bau busuk di dalamnya. Pada tahun 1946, Leonarda ditahan di Reggio Emilia.
Di pengadilan dia mengakui semua perbuatannya, akan tetapi tidak memperlihatkan penyesalan sedikit pun. Pengadilan memutuskan dia bersalah dan diberi hukuman penjara selama 30 tahun dan 3 tahun di rumah sakit jiwa sebagai pelaku tindak kriminal. Pada tanggal 15 Oktober 1970, di usianya yang ke-76 tahun, dia meninggal dunia di rumah sakit jiwa karena pendarahan otak. Barang bukti tindak kejahatannya dipajang di Kriminologi Museum di Roma, Italia. Ramalan tentang pembaca garis tangan yang ditemuinya telah terbukti. Dia menghabiskan sisa hidupnya di penjara dan rumah sakit jiwa untuk pelaku tindak kriminal. Ya, begitu anggapan orang-orang. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah ada orang di sekitar kalian yang sangat percaya pada tahoyul seperti Leonarda? Tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan nama ataupun lainnya. Terima kasih sudah bergabung di Nongkrong Bareng Emak. Sampai di sini ceritaku. Semoga hari kalian selalu menyenangkan. Wassalamualaikum.